Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal kupas tuntas sains di balik salah satu hal paling penting tapi sering banget kita salah artikan. Tidur. Kita akan belajar langsung dari penelitiannya ahli syaraf top, Dr. Matthew Walker, dan kita akan lihat kenapa tidur itu bisa dibilang, ya, sistem pendukung kehidupan kita. Nah, kita langsung aja ya, mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin agak provokatif. Apa sih kesamaan antara resiko kanker, ingatan yang payah, dan ya ukuran testis yang lebih kecil? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan ini jadi inti dari semua yang akan kita bahas. Yap, jawabannya sesimpel itu. Kurang tidur. Ini bukan cuma soal ngantuk loh. Kurang tidur itu secara sistematis menghancurkan hampir semua aspek kesehatan kita. Dari cara otak kita bekerja sampai ke kesehatan reproduksi. Dan ini bukan masalah sepele. Kita ini sebenarnya lagi ada di tengah-tengah krisis kesehatan global yang diam-diam. Bayangin aja, data menunjukkan sekitar sepertiga dari kita itu secara rutin gagal dapat tidur 7-9 jam yang direkomendasikan. Ini udah bukan lagi masalah pribadi, tapi udah jadi epidemi. Dan ini bukan sekadar nakut-nakutin. Saking seriusnya masalah ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sekarang mengklasifikasikan kerja shift malam sebagai kemungkinan penyebab kanker. Ini bukti nyata betapa bahayanya kalau kita terus-terusan meremehkan tidur. Oke, mari kita mulai dari organ yang paling pertama kena dampaknya, otak kita. Kalau kita kurang tidur, kerusakan di otak itu bukan sesuatu yang muncul bertahun-tahun kemudian loh. Efeknya itu instan, terasa saat itu juga. Angka ini apa sih artinya? Ini adalah penurunan kemampuan otak kita buat bikin memori baru. Cuma gara-gara kurang tidur satu malam aja. Coba bayangin, kehilangan hampir setengah kapasitas belajar cuma karena begadang semalaman. Dr. Matthew Walker punya analogi yang pas banget buat ngejelasin ini. Kurang tidur itu ibaratnya menutup kotak masuk memori di otak kita. Jadi informasi-informasi baru yang masuk hari itu ya mental aja, nggak bisa disimpan. Kita jadi nggak bisa efektif membentuk ingatan baru. Nah, dalam jangka panjang, dampaknya bisa jauh lebih mengerikan. Tidur nyenyak itu fungsinya kayak petugas kebersihan buat otak kita. Dia membersihkan protein beracun bernama beta amyloid yang berhubungan erat sama Alzheimer. Tanpa tidur yang cukup, racun ini numpuk terus-terusan, malam demi malam. Dan akhirnya, ya secara signifikan meningkatkan resiko kita kena penyakit yang paling ditakuti ini. Tapi kerusakan akibat kurang tidur itu nggak berhenti di otak aja. Ini tuh serangan total ke seluruh tubuh kita, mulai dari sistem imun sampai sistem kardiovaskuler. Coba kita lihat beberapa contoh yang paling jelas ya. Nah, ini nyambung lagi ke poin di awal tadi. Kurang tidur itu secara harfiah bikin kita menua dari dalam. Buat para pria, cuma seminggu tidur 5 jam semalam aja, itu bisa nurunin kadar testosteron ke level orang yang 10 tahun lebih tua. Efek serupa pada hormon reproduksi juga terjadi pada wanita loh. Angka yang gila ini, 70%, itu adalah penurunan sel imun pembunuh alami di tubuh kita. Ini tuh ibaratnya pasukan elit yang melawan sel kanker. Cuma gara-gara tidur 4 jam dalam satu malam, aktivitas sel-sel super penting ini anjlok sampai 70%. Parah banget kan? Penurunan drastis ini pada dasarnya bikin tubuh kita kayak lagi kekurangan sistem imun. Ini bukan teori lagi. Hubungan antara kurang tidur dengan naiknya risiko kanker usus besar, prostat, dan payudara itu sekarang udah sangat kuat, didukung oleh banyak banget bukti ilmiah. Kalau masih butuh bukti lagi, coba deh lihat eksperimen global yang terjadi 2 kali setahun, perubahan jam musim panas. Saat kita kehilangan 1 jam tidur di musim semi,
Rumah sakit melaporkan lonjakan kasus serangan jantung sebesar 24% keesokan harinya. Sebaliknya, pas kita dapat tambahan 1 jam tidur di musim gugur, kasusnya turun 21%. Ini nunjukin betapa rapuhnya jantung kita sama perubahan waktu tidur sekecil apapun. Dan mungkin ini yang paling bikin merinding. Kurang tidur itu bahkan bisa merusak cetak biru biologis kita, alias kode genetik DNA kita. Cuma dalam seminggu tidur 6 jam semalam, sesuatu yang biasa banget buat banyak orang, aktivitas lebih dari 700 gen kita jadi kacau. Gen-gen yang baik jadi mati, sementara gen-gen buruk yang berhubungan sama tumor, peradangan, dan stres malah jadi nyala. Oke, setelah semua kabar buruk tadi, pasti pada mikir, terus solusinya gimana? Nah, ini kabar baiknya. Memperbaiki tidur itu nggak perlu cara yang ribet. Dr. Walker udah merangkumnya jadi 4 pilar utama yang bisa langsung kita terapkan. Ini dia kerangkanya. QQRT. Q yang pertama, kuantitas. 7-9 jam. Q yang kedua, kualitas. Tidur yang nyenyak tanpa kebangun-bangun. R itu regularitas. Waktu tidur dan bangun yang konsisten setiap hari. Dan T itu timing. Tidur sesuai jam biologis tubuh. Entah Anda tipe orang pagi atau orang malam. Kalau salah satu aja dari pilar ini goyah, seluruh struktur tidur kita bisa berantakan. Yuk, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bisa langsung dipraktekkan. Dari semua penelitian yang ada beberapa tips kunci yang terbukti paling efektif dan bisa Anda mulai coba malam ini juga untuk mengubah kualitas tidur Anda. Pertama, dan ini yang paling penting dari semuanya, keteraturan. Usahakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Ya, termasuk pas weekend. Ini bakal menstabilkan ritme tubuh. Kedua, jaga suhu kamar tidur tetap sejuk, idealnya sekitar 18 derajat Celcius. Tubuh kita perlu agak dingin untuk bisa tidur. Ketiga, kurangi cahaya terang 1 jam sebelum tidur. Redupkan lampu biar otak kita dapat sinyal kalau sudah waktunya istirahat. Banyak nih yang mikir alkohol bisa bantu tidur, tapi sains bilang sebaliknya. Alkohol itu obat penenang. Dia bikin kita pingsan, bukan tidur secara alami. Alkohol juga bikin tidur kita jadi pecah-pecah. Dan yang paling parah, menekan fase tidur REM yang penting banget buat kesehatan emosi dan mental. Jadi, minum-minum sebelum tidur itu sebenarnya lebih banyak ruginya. Terus, gimana soal ngopi sore-sore? Nah, kafein itu punya waktu paruh sekitar 6 jam. Artinya, kalau Anda ngopi jam 12 siang, jam 6 sore itu setengah kafeinnya masih aktif di tubuh. Dan pas tengah malam, seperempatnya itu masih ada di otak mengganggu kualitas tidurnya kita, meskipun mungkin kita nggak sadar. Pada akhirnya, kita semua harus mengubah cara kita memandang tidur. Tidur itu bukan kemewahan, bukan juga tanda kemalasan. Seperti kata Dr. Walker, tidur adalah sistem pendukung kehidupan kita yang paling kuat. Tidur adalah obat paling mujarab yang bisa memulihkan otak dan tubuh kita setiap hari. Jadi, setelah tahu semua ini, pertanyaannya bukan lagi, penting nggak sih tidur? Tapi, apa yang akan Anda lakukan soal ini? Coba pikirkan, apa satu perubahan kecil yang bisa Anda mulai malam ini juga? Mungkin atur jadwal tidur yang rutin? Atau jauhin HP sebelum tidur? Atau dinginkan kamar? Pilihannya ada di tangan Anda.